highlight atau yang disorot adalah dari Amos 5 ayat 6, yaitu carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Pada pertemuan kedua kita kali ini, judulnya adalah Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Pertemuan kedua ini juga akan fokus membahas kitab Amos, yakni Amos 5 ayat 14 sampai dengan 17. Untuk mengawali BKSN kita pada pertemuan kedua ini, marilah kita sama-sama buka dengan doa dan juga lagu pembuka. Oke, terima kasih Michelle untuk pembukaannya. Jadi setelah minggu lalu kita membahas dengan Pak Erwin itu terkait dengan mentalitas kehidupan agama palsu. Nah, di pertemuan kedua ini kita lanjutkan dengan tadi seperti yang Michelle sudah sampaikan, Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Nah, mungkin sebelum kita mulai dengan doa pembuka, mungkin sedikit dijelaskan terkait dengan apa sih penjelasan terkait situasi dan tema yang diangkat di minggu ini. Nah, mungkin Bapak Ibu, adik-adik sekalian juga sudah merasakan ya, ketika pandemi COVID-19 di negara kita, nggak cuma di negara kita bahkan, tapi di seluruh dunia itu banyak hal yang berubah di kehidupan kita. Nah, perubahan-perubahan ini yang kita rasakan ada yang kita rasakan sebagai perubahan yang positif, tapi juga ada yang kita rasakan sebagai sesuatu yang berdampak negatif bagi diri kita sendiri. Nah, salah satu bentuk hal negatif yang kalau misalnya kita bisa amati di lingkungan sekitar kita itu adalah munculnya ketidakadilan. Kita melihat bahwa semakin ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Juga selama pandemi kita juga pasti pernah melihat adanya perbedaan perlakuan yang antara satu orang dengan orang yang lain, terutama mereka yang kalau misalnya kita lihat itu yang miskin ya, itu kita bisa lihat bahwa akses mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mungkin tidak sebaik bagi mereka yang termasuk golongan menengah ke atas. Nah, diharapkan dalam pertemuan ini kita bisa melihat kembali situasi hidup, kemudian kita bisa diteguhkan untuk kita mau mencari yang baik, dan di sisi lain kita juga mau membenci yang jahat. Nah, tujuannya apa? Untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan seharian kita dan memunculkan semangat solidaritas di antara kita. Nah, sebelum kita mulai, mari kita dengarkan untuk lagu pembukanya dulu. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan
Mari kita awali pertemuan minggu ini dengan membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, kita akan mendalami perikop dari Kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai dengan 17. Dalam perikop singkat ini, oleh seruan Nabi Amos, kita diajak untuk senantiasa mencari yang baik dalam kehidupan ini. Kecintaan terhadap kebaikan membawa konsekuensi tumbuhnya kehendak untuk menegakkan keadilan dan meninggalkan kejahatan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau selalu melimpahi kami dengan segala kebaikan dan melindungi kami dari kegelapan dosa. Teguhkanlah kami agar tetap mencari Dikau, sumber kebaikan sejati, sehingga kami dapat menemukan kebenaran dan mempraktikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami pun menjadi orang yang solider dengan sesama, yang berkekurangan dan berjuang bersama mereka yang diperlakukan tidak adil. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Nah, Bapak Ibu adik-adik sekalian, untuk bacaan dalam pertemuan kedua BKSN minggu ini diambil dari Kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai dengan 17. Ini nanti yang bantu baca dari Mami ya, Michelle? Iya, betul. Oke. Silakan, Mami. Bacaan diambil dari Amos 5 ayat 14 sampai 17. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku, segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai, petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Mami sudah mau membantu untuk membacakan firman Tuhan di minggu ini. Berikutnya kita mungkin ke pendalaman teks ya Michelle ya. Ya, betul. Kita masuk ke pendalaman teks. Ya, jadi seperti yang sudah kita dengar dan kita baca ya dari kitab Amos 5 ayat 14 sampai dengan 17. Mari kita sama-sama mengulas dan mengulik lebih dalam. Ya, untuk yang pertama, kita akan ada 4 pertanyaan yang akan kita ulik bersama-sama, yang akan kita membantu kita nih untuk mempelajari lebih dalam tentang kitab suci Amos ini. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh orang Israel supaya mereka hidup? Hal ini dapat dilihat pada ayat ke-14. Silakan, mungkin dari Om Tante ada yang mau pendapat? Silakan Bapak Ibu, untuk pertanyaan nomor 1 mungkin ada yang ingin mencoba menjawab. Ini udah ada contekannya di ayat 14, mungkin saya balik dulu ke bacaan kitabnya. Jadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh orang Israel supaya mereka hidup? Nah, kunci jawabannya di sini udah dikasih contekannya ini. Jadi mungkin tadi katanya di ayat 14. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin coba untuk
menjawab. Boleh, silakan mungkin Tante Desi. Silakan di-unmute dulu ya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Itu kayaknya ya. Betul sekali, Bu Desi. Ini Ya. lumayan apa namanya ya, lumayan straightforward lah pertanyaan dan jawabannya. Jadi kalau memang kita lihat di ayat 14 ini, memang dilihat bahwa supaya umat Israel tetap hidup, itu Tuhan di sini berfirman bahwa carilah yang baik dan jangan yang jahat. Terima kasih Bu Desi. Mungkin kita ke pertanyaan kedua. Michelle? Oke. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh orang Israel agar mereka dikasihani Tuhan, Allah semesta alam? Nah, di sini juga sudah ada kisi-kisinya ya, langsung kita diarahkan untuk melihat ayat ke-15. Silakan Om Tante mungkin di sini bisa bantu Om Bayu Agatha mungkin. Atau Pak Riko. Bisa bantu. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Saya rasa itu sih. Jadi kita untuk mencintai yang baik, yang jahat kita tinggalin gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu lagi ya yang belum di-mention ya. Ada Tegakkanlah keadilan ya. Iya, Benar, iya. di pintu gerbang. Betul. Betul. Tegakkan keadilan. Betul sekali. Jadi untuk yang pertanyaan kedua ini, kalau misalnya kita balik lagi ke ayat 15 dari bacaan kitab Nabi Amos, itu terlihat bahwa supaya Tuhan alam semesta mengasihani umat Israel adalah kita harus membenci yang jahat, kemudian mencintai yang baik, dan menegakkan keadilan di pintu gerbang. Itu nomor 15, ayat 15 dari kitab Nabi Amos. Oke, kita mungkin ke pertanyaan nomor 3, Michelle. Oke. Ini dilihat-lihat kitab Amos ini cukup langsung dia to the point ya Om ya. To the point. Maksudnya, dia beda dengan kitab-kitab yang lainnya yang mungkin masih menggunakan kiasan-kiasan khusus gitu. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Secara khusus, apa yang harus dilakukan oleh orang Israel terhadap kebaikan dan terhadap kejahatan? Silakan. Nah, ini kalau dari contekannya kita mesti melihat dari ayat 14 dan 15 berarti ya. Ya, betul. Mungkin dari Ibu atau Om atau Tante dari device yang namanya Aspire. Mungkin ini Tante Fange ya? Atau siapa mungkin boleh di open mic-nya. Malam semua, Tino, Michelle. Lanjut Oh, dulu ya, alah. Michelle. Selamat malam, Pak. Malam, Om. Malam. Silakan lanjut. Oke. Oke, ada yang mau coba untuk jawab pertanyaan pertama dan kedua ini? Sorry, pertanyaan yang tadi nomor 3 ya pertanyaannya ya. Ya. Dengan jawaban harusnya ada di ayat 14 dan ayat 15. Ya. Pertanyaannya boleh diulang, Om? Mungkin ada yang miss. Oke. Ini tadi pertanyaannya di nomor 3 itu adalah secara khusus apa yang harus dilakukan oleh orang Israel terhadap kebaikan dan terhadap kejahatan. Nah, ini gampang banget nih Om Tante, ayo. Sudah terpampang nyata nih di
ayat Alkitabnya. Mungkin Ibu Lina, silakan Ibu Lina. Maaf ya, Kak Nisa baru nyampe, jadi belum paham. Baik. Ya, Nah, begitu. nggak apa-apa. Mungkin gini, nggak apa-apa nanti. Sebenarnya pertanyaan nomor 3 ini seperti pengulangan dari pertanyaan pertama dan kedua yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pertanyaan ini, sebenarnya apa yang kita harus lakukan terhadap yang baik dan apa yang harus dilakukan yang jahat ini, kalau kita lihat dari ayat 14 itu cukup jelas lah. Jadi ya di ayat 14 sendiri dibilang carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Gitu. Terus kemudian dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Jadi di ayat 14 itu kita diminta untuk terus mencari yang baik dan jangan mencari yang jahat. Nah di ayat 15 itu lebih tegas lagi dikatakan di situ bahwa untuk yang jahat kita harus benci gitu ya, bukan cuman tidak mencari tapi kita juga harus membenci gitu ya. Membenci ini sebenarnya kalau misalnya dari kata Ibrani sendiri itu sane itu berarti kita tidak hanya membenci tapi kita itu seperti mencoba untuk memutuskan hubungan gitu ya, segala sesuatu yang terkait dengan yang si jahat ini, kita menjaga jarak terhadap yang si jahat ini. Jadi itu yang kalau di ayat 15 ini yang ingin disampaikan. Jadi lebih tegas lagi dari ayat 14 di mana kita diminta untuk menjauhkan diri dari yang jahat, kemudian di sisi lain kita diminta untuk mencintai segala sesuatu yang baik. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan juga sebenarnya mungkin yang ikut pertemuan minggu lalu itu kurang lebih tuh mirip-mirip gitu ayatnya. Gitu di minggu lalu tuh carilah Tuhan gitu kan. Di sini carilah yang baik gitu. Jadi kan kalau kita hubungkan ayat yang di pertemuan minggu lalu dengan bacaan di minggu ini gitu kan. Di minggu lalu kita diminta untuk mencari Tuhan. Di minggu ini kita diminta untuk mencari yang baik gitu kan. Dimana kita tahu juga bahwa sumber kebaikan itu adalah Allah sendiri. Jadi dari pertemuan sebelumnya dengan pertemuan minggu ini sebenarnya ada korelasi yang kuat gitu kan. Kita diminta mencari Tuhan dan minggu ini kita diminta mencari kebaikan yang juga bersumber, sebenarnya semua kebaikan itu pasti bersumber dari Allah sendiri. Nah, tapi ini bukan juga cuman sekedar mencari Tuhan, tapi ketika kita diminta mencari yang baik juga berarti kita mencari hubungan yang baik dengan sesama kita. Dengan kita berbuat baik, tentunya kita akan memberikan kontribusi positif gitu ya terhadap sesama kita. Gitu, kurang lebih mungkin seperti itu untuk yang pertanyaan nomor 3. Gitu. Kalau ada yang ingin menambahkan, boleh Bapak Ibu, sebelum kita lompat ke pertanyaan yang keempat. Ya, silakan Om Tante, mungkin ada yang punya pendapat atau bisa sharing tentang kesaksiannya, atau mungkin melihat nih ada keluarga atau teman yang bisa di-sharingkan nih, yang sudah mengalami peristiwa membenci yang jahat dan mencintai yang baik. Mungkin kalau dari aku ya Om ya, sebagai OMK, aku sih kalau baca yang ini konteksnya jadi mikirnya ke pergaulan gitu ya, pergaulan atau kelompok yang kita pilih dalam kita bergaul gitu. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik gitu. Kalau memang komunitas-komunitas yang mungkin dalam tanda kutip sesat gitu ya, misalnya nih teman-teman yang kalau diajak ke gereja sukanya datangnya terlambat, misalnya itu contoh kecil gitu ya. Misalnya teman-teman yang kalau disuruh baca kitab suci lebih milih untuk nonton konser misalnya kayak gitu. Itu kan sebenarnya pertemanan itu
kita bangun dan kita bentuk sendiri ya. Walaupun memang kita nggak bisa milih siapa aja yang akan kita temui dan akan kita habiskan waktu yang bersama, tapi dengan sesederhana itu sebenarnya kita bisa nih membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupan iman kita. Gitu. Jadi kalau menurut aku bencilah yang jahat dan cintailah yang baik ini dalam konteks pertemanan ya kita sebaik mungkin, sebijaksana mungkin gitu ya, meninggalkan pergaulan-pergaulan yang nggak sehat dan mendatangkan atau memberi kesempatan untuk teman-teman yang memang bisa memberikan dampak baik untuk hidup kita. Mungkin seperti itu ya sederhananya. Oke, betul sekali, Michelle. Jadi betul sekali. Jadi terutama kalau OMK ya itu masa-masa juga apa namanya ya, ibaratnya mencari jati diri gitu ya, Michelle ya. Jadi itu penting sekali untuk kita bisa bergaul dengan orang-orang yang bukan orang-orang lah ya, dengan lingkungan yang baik lah gitu ya, supaya kita juga yang terbentuk karakter di dalam diri kita itu sesuatu yang positif gitu. Tapi tentunya juga maksudnya yang kita hindari adalah sebenarnya sikap perilaku yang tidak baik gitu ya, karena pada dasarnya ya kita harus mengasihi sesama gitu kan. Yang kita benci adalah sikap perilaku yang dalam tanda kutip tidak baik gitu. Jadi kita mencari lingkungan yang baik buat kita, itu juga akan memberi kita dampak yang positif. Syukur-syukur teman kita yang punya perilaku nggak baik juga nanti bisa terdampak juga sehingga mereka berubahlah dari sisi sikap dan perilakunya. Mungkin begitu kali, Michelle ya. Ya, setuju. Oke, mungkin ada Om Tante yang lain yang mau berpendapat. Jika tidak ada, mungkin kita lanjut dulu ya Om ya. Boleh, kita ke pertanyaan nomor 4 ya. Oke. Pertanyaan nomor 4. Apa konsekuensinya kalau orang Israel tidak memenuhi perintah Tuhan? Bisa dilihat pada ayat ke-16 dan 17. Nah, ini saya udah balik lagi ke bacaannya. Di sini ada ayat 16 dan 17. Mungkin ada Bapak Ibu yang berkenan untuk membantu mencoba jawab dari pertanyaan tadi. Konsekuensi jika tidak menuruti firman Tuhan tadi. Mungkin Ibu Desi mau coba untuk jawab, Bu Desi? Kayaknya jawabannya itu ya apa? Di segala tanah lapang akan ada ratapan. Betul. Betul sekali. Betul, kalau misalnya kita lihat di ayat 16 ini, betul seperti yang Bu Desi bilang bahwa di sini dibilang di segala tanah lapang akan ada ratapan, kemudian ada petani di segala yang kebun anggur, ya betul. akan ada ratapan juga ya. Betul, betul. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, di sini menggambarkan kalau dari ayatnya sendiri itu bukan apa ya namanya, di ayat ini bukan sesuatu yang digambarkan yang gimana ya, kayak serem sekali gitu, dihukum atau di apa namanya bencana segala macam gitu kan. Tapi di sini coba digambarkan bahwa akan ada ratapan, akan ada kesedihan gitu ya. Jadi itu bentuk ratapan, kesedihan, berkabung gitu ya. Itu menunjukkan di mana relasi kita dengan Tuhan Allah sendiri itu pada akhirnya berjarak gitu. Nah, sementara Tuhan itu sendiri adalah sebenarnya sumber kebaikan, sumber kebahagiaan, sumber sukacita gitu. Nah, ketika kita kemudian tidak membenci yang jahat gitu ya, itu jadinya relasi kita dengan Tuhan jadinya berjarak. Sehingga ketika relasi kita dengan Tuhan itu berjarak, pada akhirnya yang ada di dalam diri kita itu adalah kesedihan gitu. Nah, mungkin ini yang coba digambarkan di ayat 16 dan 17 ini.
mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin juga coba melihat ayat ini dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang berbeda, mungkin boleh sharing juga di sini. Silakan. Silakan, mungkin di sini ada Om Bayu Agatha, Om Dino, Om Rudi, Pak Riko, Tante Mami, dan juga Ibu Lina dan Ibu Desi. Yuk. Mungkin ratapan-ratapan ini sebenarnya menggambarkan kayak ini ya Om ya, maksudnya kayak momen penyesalan gitu ya, momen penyesalan gitu ketika selama kita hidup, dan kita nggak menjauhi yang jahat nih, kita cuma menjauhi yang jahat tapi kita nggak membenci. Itu kan kadang yang jahat itu bisa aja balik lagi ya ke kita gitu. Misalnya contoh nih, kita membenci yang jahat tuh seperti apa ya, ketamakan misalnya atau kesombongan gitu. Kita tahu kesombongan itu tuh nggak baik gitu ya, tapi kita nggak bisa membenci kesombongan itu gitu. Karena misalnya nih, ketika kita sombong atau ketika kita tinggi hati, biasanya kan kita merasa seperti di atas awan gitu ya, seperti seperti dielu-elukan gitu. Nah, ketika kita merasa seperti itu kan sebenarnya kita udah masuk lagi nih Om ke dosa kesombongan gitu. Nah, makanya yang mau aku coba diskusikan sama Om Willy, itu tuh ratapan ini apakah suatu kondisi yang digambarkan ketika orang Israel sudah berada dalam penyesalan atau gimana? Ya, terima kasih Michelle untuk pertanyaan. Jadi kalau saya sendiri melihatnya gini ya, kalau ratapan ini kebetulan di luar ini saya juga pernah juga ikut di YouTube-nya itu Romo, saya lupa Romo siapa yang di Bandung itu ya, yang sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, di Injil juga waktu Yesus bilang itu terkait penggambaran neraka di dalam pandangan orang Kristen gitu di dalam Alkitab gitu ya. Itu kalau kita misalnya lihat di TV-TV atau di baca-baca buku cerita segala macam, neraka itu lebih kayak wah ada api, semua orang dihukum, dibakar sampai apa gitu kan. Nah, sebenarnya kita lihat tuh sebenarnya neraka itu ada kayak dibilang sebagai di mana di tempat itu akan ada ratapan dan kertak gigi lah gitu kan. Nah, itu untuk menggambarkan sebenarnya lebih ke yang paling terdampak ketika relasi kita dengan Tuhan itu putus adalah putusnya sumber kebahagiaan kita gitu. Jadi Tuhan sendiri itu kan tadi di kitab yang di minggu lalu itu pertemuan pertama itu carilah Tuhan, kemudian minggu ini carilah yang baik. Di situ kan ada korelasi bahwa kebaikan itu bersumber dari Tuhan, dan kebaikan itu pada akhirnya membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri maupun sesama kita gitu. Jadi ketika kita terpisah dari Tuhan, mungkin kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri ya, ketika kita berbuat salah gitu ya, itu pasti akan muncul rasa bersalah di dalam diri kita gitu ya, terus kemudian muncul rasa berdosa gitu kan, rasa menyesal telah melakukan hal yang salah. Itu sebenarnya itu sendiri sudah seperti bentuk hukuman lah buat kita. Kita merasakan bahwa ketidakbahagiaan, kita merasakan bahwa ada kesedihan dalam diri kita, itu sebagai bentuk putusnya relasi kita dengan Tuhan gitu. Jadi ratapan itu sendiri adalah kalau di sini kalau saya melihatnya adalah ini dampak yang muncul ketika kita pada akhirnya memilih untuk tidak mencintai yang baik, atau dalam arti yang lain tidak mencintai Tuhan sehingga relasi kita dengan Tuhan putus, sehingga
sumber kebahagiaan kita pun juga jadinya hilang gitu. Dan yang terjadi adalah ya itu tadi yang seperti Michelle bilang, kita merasa menyesal, terus kemudian hati kita sedih gitu ya. Dan di sini ya, kalau misalnya di dalam kitab ini juga akan ada ratapan lah gitu. Ketika mungkin ini kalau misalnya udah sangat jauh sekali gitu ya kita dari Tuhan, ya pada akhirnya kita benar-benar akan merasakan kesedihan lah, dan dalam bentuk ratapan seperti ini kali, Michelle. Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Michelle. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Baik, saya coba menambahkan, Boleh. menurut saya ya, ratapan adalah kondisi atau keadaan kita sebagai manusia di dunia ini, yang kadang-kadang kita tidak hanya dalam keadaan senang aja, kadang sedih, kadang dikhianati teman, keluarga, atau lagi dalam susah, dalam perekonomian, atau hal apapun. Kalau kita tidak punya pegangan atau pedoman, yaitu firman Tuhan, akhirnya kita hanya mengeluh aja. Batin kita teriak atau hanya mampu mengeluh tanpa kita tahu apa solusi pemecahannya. Tapi ketika hidup kita hanya bersandar pada firman Tuhan, kadang-kadang itu tanpa sadar ya, kita buka kitab suci, tiba-tiba datanglah kepadaku hai kalian semua yang berbeban berat, atau katakanlah ketuklah pintu maka akan dibukakan, atau burung-burung di udara aja dijaga oleh Tuhan, apalagi kita sebagai manusia. Nah, ayat-ayat itu yang merupakan cahaya atau terang bagi hidup kita. Jadi kembali lagi, jangan bersandar pada manusia, tapi bersandar hanya kepada firman Tuhan dalam kita menghadapi up and down di dunia ini. Terima kasih, itu tanggapan saya. Terima kasih Suster Milana. Terima kasih Sama-sama, Bu Bapak Milana. Pastor. Selamat ulang tahun juga Bu Milana. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Milana, itu betul sekali. Jadi kita harus bersandar pada Tuhan. Memang selama kita berjarah di dunia ya, maksudnya segala kesulitan, tantangan hidup dan segala macam itu rasanya akan sulit kita lalui kalau kita kalau kita tidak bersandar pada Tuhan gitu. Kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri itu ada masanya itu akan terasa sangat berat sekali gitu. Tapi dengan bantuan Tuhan segala sesuatu pasti bisa dilalui. Terima kasih Bu Milana. Sama-sama Pak Willy. Nah, mungkin saya sedikit menambahkan aja dari ayat ini. Jadi mungkin dengan tema kita minggu ini, di mana Allah sumber harapan untuk menghadapi ketidakadilan. Jadi mungkin ayat ini juga kalau misalnya kita kaitkan kebaikan, kejahatan, kemudian munculnya ketidakadilan, itu bisa kita lihat di mana dengan kita semakin mencintai yang baik, gitu kan, itu akan mendorong sikap yang adil juga bagi sesama kita, gitu. Nah, kalau di ayat ini juga dikatakan bencilah yang di ayat 15 tadi ya, bencilah yang jahat dan cintalah yang baik, kemudian tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Nah, ini kenapa sih kok menegakkan keadilan mesti di pintu gerbang gitu kan? Nah, mungkin ini kita mesti lihat kilas balik kehidupan di zaman waktu kitab ini ditulis gitu ya. Jadi untuk kota-kota di zaman itu, perkara-perkara penting itu banyak diputuskan di pintu gerbang kota, gitu. Jadi kenapa di situ diputuskan? Karena di situ keluar masuk orang, gitu ya. Jadi pusat keramaian, pusat perhatian orang-orang di dalam di kota itu, sehingga kalau misalnya ada hal-hal penting yang harus diputuskan, itu bisa jadi clear buat semuanya. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, kalau misalnya yang ada yang di kayak kasus ya Brigadir J itu ya, istilah-istilah di polisi itu biar kasusnya terang benderang gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi
ketika kita ingin menegakkan keadilan itu harus transparan, sikap kita itu harus transparan sehingga semua orang juga bisa melihat gitu, sehingga keadilan itu sendiri terlihat, dan sikap kita yang lebih mencintai kebaikan kemudian membenci yang jahat itu pada akhirnya bisa membawa kebaikan bagi semua orang, tidak hanya diri kita gitu. Mungkin itu tambahannya sedikit. Oke, terima kasih Om Willy. Oke, ya, apakah kita ada pertanyaan pendalaman, Om? Halo? Oke, ada lagi? Atau kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi, mungkin kita bisa langsung ke sharing-nya kali ya, Michelle ya? Iya, betul Om. Sharing. Oke, nah tadi itu dari pendalamannya, kemudian sharing dan aksi nyatanya nih. Ini juga penting nih. Nah, mungkin dari sharing dan aksi nyata ini mungkin yang di sini ada 4 pertanyaan. Mungkin dari yang pertama dulu kali ya. Untuk ke kita pribadi masing-masing di sini, itu apakah saya tetap berlaku adil dan benar terhadap sesama selama masa pandemi ini? Gitu. Nah, mungkin boleh ada Bapak Ibu di sini yang boleh sharing nih pengalaman selama pandemi, kemudian mungkin nggak cuma selama pandemi ya, di masa juga yang saat sekarang inilah kita transisi menuju new normal gitu. Silakan Bapak Ibu. Saya boleh sharing Pak Willy? Boleh Pak. Silakan Pak. Ya, jadi selama pandemi itu kan ini saya sharing dalam kondisi sebagai pelayan wilayah di awal-awal itu kan masih periode pelayanan wilayah yang pertama. Pada saat pandemi atau ketika mulai dibuka kebijakan masuk ke gereja tapi dengan kuota yang terbatas, itu saya berusaha untuk menyemangati umat melalui grup pengurus-pengurus wilayah yang di periode pertama. Yang intinya saya bilang silakan kembali ke gereja asal prokes dan sebagainya yang sudah ditetapkan oleh gereja dan juga oleh pemerintah. Saya ya begini, ya ini kan kembali pada persepsi atau sudut pandang pribadi ya. Cuman ketika saya melihat juga walaupun masih sangat minim waktu itu, di KRL sudah mulai ada penumpang, kursi-kursi sudah dipenuhi, walaupun yang berdiri sedikit sekali. Lalu artinya kan kegiatan-kegiatan duniawi juga sudah mulai berjalan, tapi kegiatan gereja ya masih terbatas. Cuman waktu di awal-awal itu 1-2 kali di awal saya perhatiin kursi gereja masih banyak yang kosong, dan itu agak artinya saya tergelitik. Saya sharing dengan istri, dengan keluarga. Ini kok hari-hari dia orang berangkat, begitu hari Minggu pada nyungsep semua sih, gitu. Nah, terus saya diingatkan, ya kita belajar bijak aja. Artinya gini, kalau memang ini mungkin ada kondisi yang dia masih menjaga-jaga, barangkali fisiknya ada komorbid dan sebagainya gitu. Jadi intinya saya jangan menjudge orang berdasarkan tampilan luar saja. Mungkin ada hal yang melatar belakangi. Mungkin yang bersangkutan dalam tanda kutip berangkat kerja juga dalam kondisi terpaksa. Terpaksa itu artinya karena harus menghidupi atau menafkahi keluarganya, seperti itu. Padahal dia sendiri mungkin berangkat juga ketar-ketir. Ini saya aman apa enggak nih, gitu kan. Tapi ketika ada kondisi-kondisi yang bisa dikendalikan, ya mau nggak mau yang bersangkutan akhirnya ngerem.
supaya meminimalisir kemungkinan terjangkit dan sebagainya. Jadi saya diminta dalam tanda kutip supaya tidak terlalu terfokus pada tampilan luar saja, tapi apa mungkin hal yang melatar belakangi. Artinya berusaha berpikiran positif atau paling tidak berpikiran netral lah terhadap kondisi seseorang atau sekelompok orang seperti itu. Jadi selama pandemi tetap saya ingatkan, artinya saya mengajak, menggandeng, tapi juga tidak dilandasi persepsi yang macam-macam. Saya kembalikan itu ke kejujuran masing-masing pribadi. Kenapa di weekday berangkat atau bergerak, tapi di weekend mungkin ada tantangan ke rumah Tuhan, ya dikembalikan ke pribadi masing-masing. Seperti itu sih, itu aja. Ini sharing saya. Jadi lebih ke introspeksi internal pribadi saya dalam rangka menjalani tugas pelayanan waktu yang periode pertama. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Tino. Betul sekali Pak Tino, betul. Tadi yang apa namanya, yang poin waktu Pak Tino sampaikan bahwa betul mungkin dia tiap hari, mungkin di hari kerja dia itu ke kantor gitu, tapi pas hari Minggu kenapa dia nggak ke gereja gitu. Itu mudah sekali bagi kita, termasuk saya sendiri gitu ya, muncul perspektif bahwa loh kok dia apa namanya ke kantor bisa tapi kok ke gereja nggak bisa gitu kan. Betul sekali, kita kadang lupa apa namanya, bahwa mungkin tadi yang seperti Pak Tino bilang, ada perspektif bahwa mungkin dia ke kantor itu karena nggak ada pilihan lain gitu ya. Kalau dia nggak ke kantor, dia bisa hilang pekerjaan. Nah, kalau hilang pekerjaan, ya kalau dia nggak terdampak karena COVID, ya maksudnya bukan karena kalau dia nggak sakit karena COVID, ya dia sakit karena dia nggak bisa makan gitu kan. Itu mungkin yang sesuatu yang kita juga mungkin di sini dalam arti yang adil sini kita juga mesti tidak langsung menghakimi, tapi kita juga coba memahami di apa namanya pertimbangan setiap orang gitu. Dan balik lagi tadi ke Pak Tino yang bilang bahwa ya semua orang harus jujur lah gitu kan. Kalau kita tadi mencintai yang baik, ya harusnya juga jujur gitu ya. Kalau memang kondisi sehat gitu dan dia siap untuk ke gereja, ya harusnya pergi ke gereja. Gitu kalau mungkin saya bisa simpulkan ya Pak Tino ya. Ya, betul Pak Willy. Terima kasih. Terima kasih Pak Tino. Sama ini kata ini pertanyaan satu agak tergelitik saya. Adil dan benar. Adil dan benar atau adil dan bijak? Itu aja sih. Ini internal introspeksi, tapi saya sharing aja. Adil dan benar atau adil dan bijak? Itu aja. Ini untuk saya, tapi saya sharing ke forum. Makasih. Terima kasih Om Tino. Oke. Sama-sama Michelle. Ya, mungkin kita lanjut ke nomor 2 Om. Boleh dibantu dibacakan pertanyaan nomor 2, Michelle. Oke, nomor 2, ketika menemukan ketidakadilan, apa usaha saya untuk melawan ketidakadilan tersebut? Wah, ini langsung sharing aksi nyata ya. Aksi nyata ini. Oke. Mungkin Mami ada sharing? Belum ada sih. Oke. Mungkin sambil nunggu yang lain, mungkin saya bisa sharing juga, tapi mungkin bukan seperti yang menemukan ketidakadilan juga ya. Cuman mungkin kondisi kayak kemarin waktu apa namanya waktu pandemi itu kan kita tuh benar-benar membatasi diri lah gitu ya, maksudnya nggak keluar rumah gitu dan nggak berinteraksi dengan orang lain selain keluarga inti gitu kan. Tetapi waktu itu kita kan saya sendiri gitu ya, keluarga saya itu kita pakai ART gitu kan. Jadi ART itu kan pulang pergi ya gitu. Jadi muncul juga kekhawatiran nih. Ini kita nggak tahu nih begitu dia pulang keluar rumah kan apa yang dilakukan, ketemu dengan siapa itu kan di luar kontrol kita gitu kan. Nah, cuman pada saat itu ya dengan kondisi pandemi, kemudian
banyak orang juga kehilangan pekerjaan, itu rasanya nggak fair kalau misalnya kita dengan apa namanya demi untuk diri sendiri gitu ya, maksudnya untuk melindungi diri sendiri, terus kita juga jadinya apa namanya langsung kita berhentikan, itu rasanya gimana gitu kan. Jadi waktu itu kita coba ngomong baik-baik gitu dengan ART kita itu, kita coba bilang bahwa selama masa pandemi jangan dulu ketemu dengan apa namanya orang di luar. Ketemu itu dalam artian ikut-ikut acara, kalau misalnya ada acara kondangan, acara apa gitu, jangan dulu lah gitu kan, karena kita saling menjaga gitu. Kita menjaga dia juga menjaga kita gitu kan. Kita harus saling support lah. Kurang lebih seperti itu sih dulu. Berjalan baik hampir sekitar setahun gitu. Cuman terakhir itu ya si ART sendiri dia pada akhirnya dia tetap lah kalau ada acara keluar itu dia ikut kondangan segala macam. Kita jadinya makin khawatir ya. Pada saat itu ya jadi mau nggak mau sih kita berhentikan lah waktu itu, karena kita waktu itu masih khawatir sekali gitu ya, karena di rumah kan ada anak-anak gitu. Kalau memang nggak si ART memang kegiatan seperti itu tidak bisa dihindari, ya kita juga minta pengertian dia bahwa kita juga nggak bisa lah lanjut gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah, ada kejadian-kejadian seperti itu gitu. Mungkin itu sharing dari saya gitu. Oke. Makasih Om Willy. Jadi awalnya sama-sama dikasih pengertian dulu ya. Tapi ternyata memang dari ART-nya belum bisa nih untuk memenuhi request gitu. Betul, jadi lebih baik dan lebih bijaksana juga mungkin untuk sama-sama mengambil jalan tengahnya. Betul. Itu juga apa namanya? Di satu sisi saya ngerti sih, maksudnya apa namanya? Untuk kehidupan yang apa namanya mungkin di lingkungannya gitu itu kondisi sosialnya berbeda dengan kita lah gitu. Kalau mungkin di kita mungkin kita masih mengerti ketika masa pandemi ya kita nggak hadir dulu kalau misalnya diundang atau segala macam gitu. Tapi untuk lingkungan yang seperti itu mungkin mereka nggak bisa seperti itu, karena apa namanya ikatan kekeluargaannya, gotong royong itu sangat kuat sekali gitu. Sehingga nanti kalau diundang nggak datang mungkin akan ada semacam apa ya tanda kutip mungkin ada hukuman sosial buat dia gitu kan. Jadi ya serba salah juga jadinya di situ kan. Tidak sepenuhnya menyalahkan, cuman ya di satu sisi ya ada hal yang nggak bisa dihindari lah dari sisi kitanya. Itu mungkin ya tambahannya Michelle ya. Oke. Silakan Om Tante yang lain, mungkin ada yang punya sharing juga dalam hal melawan ketidakadilan. Michelle, yang dimaksud ketidakadilan itu Mami suaranya kurang besar. halo, ya sekarang udah? Masih kecil Mi, kayak jauh suaranya Mi. Oh iya, udah. Susah ini, ntar aja. Nggak kedengeran Mi. Kecil banget ya Ci, kecil ya? Iya kecil sekali suaranya Mi. Nanti aja. Mungkin speakernya bisa dideketin Mi. Atau nggak headsetnya dilepas dulu. Sekarang di-unmute dulu. Coba, kedengeran ya? Sudah. Nah, sekarang Jelas. kedengeran nih. Jos. Ya, soalnya hujan. Mungkin saya sih sebetulnya tidak terlalu mengerti yang ketidakadilan yang dimaksudnya secara spesifik atau secara umum. Kalau memang kita hanya melihat ketidakadilan dari jarak jauh, mungkin usaha saya sih hanya berdoa. Karena nggak bisa apa-apa gitu. Gitu aja. Kasih. Betul, Terima kasih, Mami. Mungkin apa tadi kalau misalnya dengan tema hari ini tadi seperti yang dijelaskan tuh ketidakadilan itu mungkin kita juga ada di awal-awal gitu ya. Kita dulu mungkin sempat begitu ada yang positif COVID, terus kita tuh jadi benar-benar kayak menghindari orang itu gitu, terus menjauhi sampai orang-orang itu merasa kayak sendirian gitu. Nah itu mungkin sesuatu yang apa namanya
yang kita coba lakukan dengan berbeda lah. Kita jangan bukan menjauhi, tapi kita coba untuk peduli, kita bantu apa yang bisa kita bantu sambil tetap menjaga protokol kesehatan. Itu dulu, itu mungkin salah satu contohnya, Mi. Oh iya, iya. Ya, Kalau gitu. itu memang benar-benar mungkin sering saya lakukan ya pada saat kayak Betul, contoh kayak Pak betul. Jati sakit dan dia japri saya minta tolong dibelikan ini itu, saya langsung berangkat jalan kaki ke Indomaret, terus ketemu Pak Jati dan ya gitulah, mungkin cukup banyak ya. Tapi itu sebetulnya menurut saya bukan ketidakadilan. Karena memang itu ada musibah ya, bukan nggak adil ya. Semua orang mungkin saat itu memang banyak merasakan. Karena itu dari ya musibah gitu ya. Ya, betul, Bukan betul. kalau ketidakadilan mungkin yang saya pikirkan kan kayak ada yang salah gitu kan. Kalau ini kan memang musibah bersama pandemi ini. Betul, Mungkin betul, yang Mi. ketidakadilan dimaksud bisa jadi mungkin yang pihak yang susah, yang kayak orang berjualan terus dia tidak bisa tidak laku. Mungkin dengan cara kita bisa membeli gitu. Ini salah satu contohnya itu. Betul sekali, Mi. Itu salah satu contohnya juga. Kalau saya ingat, Mi ya, Mami juga aktif di bidang sosial gitu ya, di lingkungan kita ya. Tadi kan seperti juga yang disampaikan di awal, salah satu yang bentuk yang ketidakadilan adalah kita bisa lihatlah ada mungkin perlakuan yang berbeda antara yang mereka yang tadi yang menengah ke atas dengan yang mereka yang berkekurangan, yang banyak yang dampak dari COVID itu lebih terasa bagi mereka gitu kan. Dari mungkin saya bisa dikoreksi kalau saya salah ya, Mi ya. Yang bisa saya lihat itu Mami itu mendorong mereka mungkin yang benar-benar butuh bantuan gitu ya, supaya mereka juga bisa mendapatkan entah itu bantuan, entah apapun bentuknya gitu ya, supaya mereka tuh nggak merasa sendirian gitu, Mi. Saya rasa Betul, itu juga salah satu bentuk nyata ya, yang betul. kalau saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Mi, apa yang udah di lingkungan yang kelihatan seperti itulah, gitu. Ya, mungkin tidak hanya dengan materi, mungkin dengan dukungan gitu ya, dengan Dukungan moral, kita betul. dengan mungkin WA-WA-an gitu kan, mereka udah senang sekali. Betul, betul, Mi. Oke, terima kasih Mami. Nah, mungkin kita bisa ke pertanyaan nomor 3 kali ya, Michelle ya. Boleh. Pertanyaan nomor 3, apa yang dapat saya buat untuk meningkatkan solidaritas dengan sesama yang amat terdampak oleh situasi pandemi sekarang ini? Silakan, Om Tante ada yang mau sharing? Mungkin dari Michelle sendiri gimana nih, Michelle, selaku OMK Michelle, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan kalau dari sudut pandang OMK Michelle? Oke, kalau dari sudut pandang OMK ini kan terkait solidaritas ya dengan sesama yang amat terdampak oleh situasi pandemi sekarang ini. Oke. Sejujurnya memang belum ada aksi nyata yang pernah dilakukan gitu ya, maksudnya untuk sesama teman yang mungkin terdampak, misalnya nih lulus kuliah masih belum dapat kerja, kesulitan dapat kerja gitu. Tapi mungkin ada hal-hal nih yang bisa menjadi rencana ya di dalam komunitas OMK, misalnya kita sama-sama bahu-membahu gitu ya untuk mencari informasi terkait lowongan kerja yang bisa kita bantu sampaikan nih ke teman-teman OMK yang baru lulus kuliah. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa juga bekerja sama ya dengan gereja maupun PSE untuk gimana nih caranya meningkatkan UMKM atau teman-teman OMK ataupun umat Katolik yang mau meningkatkan pendapatannya seperti itu. Itu sih mungkin. Sama mungkin kita bisa saling sharing ya, sharing terkait kayak gimana sih misalnya si Budi bisa survive di dalam pandemi ini, tapi ternyata Asep nggak bisa survive.
gimana sih cara Budi itu Hmm. bisa tetap bertahan, padahal misalnya minim tabungan, tapi Budi tetap bisa survive. Nah, itu kan sebagai apa ya, salah satu bentuk ilmu ataupun peneguhan ya antara OMK maupun antar umat supaya bisa lebih solid dan bisa sama-sama melewati situasi pandemi ini dengan baik. Oke, itu dari saya. Oke, terima kasih sekali Michelle. Jadi selaku OMK juga mungkin kalau OMK tuh apa namanya, mungkin dampaknya itu mungkin agak berbeda ya, misalnya kalau misalnya kayak yang udah berkeluarga atau orang tua itu kan lebih wah dampak ekonomi segala macam, mikirin anak sekolah segala macam. Kalau OMK tuh mungkin lebih tadi yang terdampak itu mungkin juga termasuk mungkin kemarin sempat juga yang apa namanya kayak sekolah online gitu ya, kuliah juga mungkin online, ada yang bisa menyesuaikan diri gitu kan, tapi ada yang juga kesulitan gitu ya. Jadi mungkin di situ saling mendukung gitu ya, supaya apa namanya ibaratnya nggak ada yang ketinggalan lah gitu. Ya, betul. Jadi sama-sama misalnya di dalam kelas online bisa saling mengingatkan, bisa saling, misalnya nih ada yang nggak masuk atau absen, bisa dikasih tahu caranya gimana sih supaya tetap bisa ngikutin pelajaran. Oke, Michelle, terima kasih buat jawabannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan? Kalau saya sendiri sih ya, maksudnya mungkin kalau dari sisi apa namanya secara tindakan mungkin nggak sama dengan misal tadi yang bilang, mungkin nggak langsung wah gitu ya, langsung dampaknya besar ke komunitas atau kemana, itu nggak seperti itu sih. Mungkin saya lebih dari tindakan-tindakan kecil lah gitu ya. Misalnya kayak selama masa pandemi kemarin itu ada mungkin dari rekan kerja kita gitu ya yang mungkin bukan dia tapi keluarganya ada yang positif kena COVID gitu kan. Nah itu ketika itu terjadi ya kita berusaha untuk mendukung dia dan keluarga lah gitu ya. Jadi kan kita tahu yang namanya kalau sakit kemudian waktu itu kita juga belum ada vaksin gitu, dan ada yang kasusnya aneh-aneh gitu, ada yang dia kena langsung parah gitu, ada yang kena tapi biasa-biasa aja gitu. Jadi kan was-was setiap orang gitu. Jadi salah satu bentuk kepedulian kita gitu kan, kita coba bantu teman kerja gitu yang mungkin keluarganya positif COVID itu adalah kita berusaha supaya dia bisa mungkin ambil cuti, kemudian dia bisa fokus dengan keluarganya. Jadi selama dia butuh fokus dengan keluarga itu, kita coba bantu untuk mengcover pekerjaan-pekerjaan dia lah gitu. Jadi sehingga dia bisa apa namanya bisa memusatkan perhatiannya benar-benar ke keluarganya gitu. Jadi memastikan bahwa keluarga yang sakit itu bisa sembuh gitu ya. Jadi itu mungkin tindakannya mungkin kecil, tapi menurut saya sih itu sesuatu yang mesti kita lakukan lah kepada siapapun, entah itu rekan kerja kita atau siapapun yang kita berinteraksi tiap hari gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Om Doni. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan yang terakhir ini, nomor 4. Oke. Bagaimana saya dapat menjembatani kesenjangan sosial yang terjadi di dalam lingkungan saya? Oke, Nah, silakan. ini pertanyaan menarik nih. Mungkin Ya. gimana nih Mami, Bu Lina, kira-kira nomor 4 ini? Mungkin kalau saya berpikir sih, kalau memang ada kita berkeinginan untuk antara misalnya yang memang dia mempunyai kelebihan, dia
bisa menyumbangkan dengan materi. Tapi kadang kita mungkin hanya dengan donor darah itu udah cukup juga. Jadi sama-sama kita merasa memberi apa? Untuk memberi, tetapi mungkin memang berbeda caranya. Tapi itu saya rasa sih itu bentuk sama-sama, tidak ada yang berbeda ya. Jadi antara orang yang mungkin berkelebihan harta, dia bisa menyumbang hartanya, tetapi dengan yang mungkin tidak berkelebihan, dia bisa menyumbangkan dari segi yang lain. Jadi saya mungkin sering mengajak yang mungkin merasa biasa-biasa, saya nggak punya apa-apa nih di saat seperti ini. Ayo kita sumbang dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk apa saja gitu. Jadi jangan minder gitu. Dan mungkin yang merasa berkelebihan harta pun kita ajak, jadi sama-sama tidak ada kesombongan atau rasa rendah diri gitu. Itu Pak Willy. Terima kasih. Ya, betul sekali, Mi. Jadi kalau semuanya diajak tanpa melihat mungkin status sosial gitu ya, orang jadi merasa bahwa siapapun kita itu sebenarnya sama aja gitu. Jadi kontribusi terhadap lingkungan itu bukan dilihat dari materi yang dikasih, tapi juga dari tenaga, ide, pikiran. Yang penting selama itu tulus disumbangkan, itu yang paling penting gitu kali ya, Mi ya. Betul. Ya, terima Jadi kasih Mi. hati ya, tidak perlu kecil hati gitu Pak. Betul Mi. Kalau saya lihat juga sebenarnya di beberapa kali kita ada ada semacam inisiatif ya dari lingkungan ya Mi ya, kayak jualan ini, jualan itu gitu. Itu juga mungkin salah satu bentuk inisiatif kita tuh bantu, tapi nggak bukan cuma sekedar memberi gitu ya, tapi membangun semangat juang kali ya Mi ya. Menambah Jadi pemasukan. Betul. Jadi pada akhirnya itu dampaknya itu lebih, kalau kita biasanya punya orang kantor tuh lebih sustainable lah gitu. Sustainable itu maksudnya bisa bertahan terus selamanya gitu. Maksudnya jadi kan kalau dia mandiri, dia bisa mulai misalnya mau jualan dari lingkungan kita gitu kan. Dia punya pelanggan yang kebentuk dari tempatnya kita, jadi dia bisa pada akhirnya dia bisa terus mandiri tanpa harus diberi terus menerus diberi gitu. Ibarat kita ngasih apa istilahnya, ngasih kail ya, bukan langsung ngasih ikan ya gitu. Gitu ya Mi ya? Ya betul, setuju Pak Willy. Oke, dari Bapak Ibu lain ada yang ingin menambahkan? Oke, mungkin kalau sudah tidak ada lagi, mungkin Michelle boleh bantu untuk summary-kan yang udah tadi kita bahas kurang lebih hampir 60 menit ini. Oke. Baik, oke. Jadi ini aku kayak merangkum gitu ya Om ya? Betul. Oke, ya. Jadi Om Tante sebelumnya terima kasih ya karena sudah bisa terlibat aktif ya dalam proses diskusi kita, dalam memberikan pendapat maupun kesaksian ataupun sharing iman di dalam BKSN kedua ini. Nah, di BKSN kedua ini sesuai judulnya kita adalah Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan, yang diambil dari Amos 5 ayat 14 sampai dengan 17. Di sini kita pertama-tama tadi kita sudah membahas ya terkait ayat kitab suci, di mana penegasannya adalah kita harus mencari yang baik dan jangan yang jahat. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Di sini Tuhan juga mengingatkan kita kembali ya tentang bagaimana penyesalan akan dosa-dosa ataupun hal-hal yang tidak kita lakukan semasa hidupnya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, akan ada ratapan di segala lorong
dan petani dipanggil untuk berkabung. Nah, di sini tadi kita sudah sama-sama sepakat juga ya bahwa ratapan ini merupakan salah satu contoh dari penyesalan yang mungkin bisa kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Dan juga tadi ada tambahan dari Tante Milana ya, yang merupakan poin yang cukup penting gitu ya untuk bisa kita imani dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bacaan kitab suci bukan hanya menjadi penolong kita di masa-masa sulit, tapi harusnya bisa menjadi pedoman kita untuk bisa berlaku dengan adil dan benar, berlaku dengan berlaku sesuai dengan firman Tuhan, seperti itu. Jadi pedoman kita sehari-hari. Kemudian tadi kita juga masuk ya ke dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita mengangkat dari Om Willy tadi mengangkat terkait COVID-19, pandemi COVID-19, di mana dalam masa pandemi ini kita melihat ya banyak ketidakadilan mungkin dalam hal penanganan terhadap orang-orang yang terkena COVID-19, atau mungkin penanganan terhadap mereka, misalnya ada orang yang diprioritaskan hanya karena mereka memiliki uang yang lebih banyak untuk membayar fasilitas kesehatan. Sedangkan masih banyak orang yang harus menunggu, seperti itu. Nah, di sini kita diingatkan bahwa kita harus menyatakan keadilan bukan hanya dari segi teori, tapi benar-benar dilakukan nih, gitu. Benar-benar dilakukan untuk meningkatkan solidaritas dan menjembatani kesenjangan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Seperti itu. Oke, ya. Terima kasih Michelle untuk rangkumannya. Terima kasih juga udah banyak membantu loh untuk jadi moderator hari ini. Serta tadi terima kasih buat Bapak Ibu yang berkenan hadir. Nah, mungkin dengan kita udah bahas tadi kitab suci, juga untuk yang aksi nyata dan sharing, kita lanjut untuk yang doa umat ya. Jadi nanti saya akan buka untuk doa umatnya. Kalau Bapak Ibu atau Michelle juga ada yang ingin disampaikan, diungkapkan, silakan nanti dilanjutkan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia dan berkat yang Engkau berikan, atas rahmat-Mu pada malam hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan untuk kami bisa mengikuti BKSN di pertemuan kedua ini. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar, kami mungkin belum bersikap adil terhadap sesama kami. Kami mohon terangi hati dan budi kami, sehingga kami bisa belajar melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini, melalui sharing yang kami dengar hari ini, sehingga pada kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi sahabat-sahabat kami yang mungkin belum bisa hadir pada hari ini. Semoga Engkau juga memberkati, menjaga mereka Tuhan, terutama bagi mereka yang sakit. Tuhan berkenan memberikan kesembuhan dan pemulihan, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengungkapkan doanya. Ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga kami, teman-teman kami, sahabat seiman kami, yang sekiranya masih belum bisa sepenuhnya menerima firman-Mu di dalam hati mereka, di dalam hidup mereka. Kiranya Engkau pimpin selalu, Engkau jamah, dan kami yakin dan percaya bahwa curahan Roh Kudus-Mu bisa bekerja di dalam pikiran dan hati mereka untuk senantiasa bisa dengan lancar, dengan mudah, dengan
sebaik-baiknya memahami firman-Mu dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula bagi anak-anak kami yang mungkin sebagian akan menghadapi ujian tengah semester minggu depan, Tuhan. Kami mohon Engkau berkati mereka, Engkau berkati usaha mereka, juga persiapan mereka sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menghadapi ujian sehingga mereka boleh mengembangkan talenta yang Tuhan titipkan bagi mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi siapa saja yang saat ini sedang mendampingi anggota keluarganya yang sedang sakit ya Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu menaungi mereka, sehingga mereka semakin diberi kesabaran dan juga kesehatan yang baik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga kami selalu dapat bertekun dalam doa, dalam karya nyata, dan kami berlaku adil dalam melayani, baik sesama, bahkan terutama keluarga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu adalah jalan dan pelita dan pedoman hidup kami. Ajarlah kami tiap pribadi untuk selalu bersandar ke dalam tangan-Mu dengan apa yang kami alami, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, maupun di dalam lingkungan dengan sesama kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, mungkin masih banyak doa-doa dan harapan dari kami yang belum kami ungkapkan satu persatu di sini. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang maha mengetahui, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Oleh karena itu, segala hal yang masih belum kami ungkapkan, juga yang sudah kami ungkapkan, kami satukan dengan doa yang Tuhan ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Kita tiba di akhir acara kita untuk minggu kedua ini. Mungkin untuk doa penutup, Michelle boleh bantu untuk bawa doa penutupnya, Michelle? Baik. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas sabda-Mu yang meneguhkan kami. Semoga kami senantiasa mencari sabda-Mu dan menghidupinya dengan konsekuen, sehingga kami selalu diantar untuk melakukan yang baik, menciptakan keadilan, dan menolong sesama yang membutuhkan bantuan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu untuk Michelle yang berkenan hadir dan membantu untuk terselenggaranya BKSN yang pertemuan kedua minggu ini. Ini kayaknya hari ini banyak yang ini kayaknya banyak kegiatan juga di gereja ya, tapi makanya saya sangat surprise nih masih menyempatkan diri untuk bisa hadir lah di BKSN minggu kedua, meskipun acara sedikit agak malam mulainya. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya Michelle ya.
Terima kasih Terima kasih, sama-sama Om. Michelle. Ya, Terima oke, kasih. sebelum kita akhiri mungkin kita tutup dengan lagu penutup ya. Ya, Oke. setelah lagu kita foto bersama. Oh ya, foto dulu ya. Oke. Wanda lagi. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Selingkuh ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Oke, terima kasih semua. Kita foto Oke, kita foto dulu. Ayo Om Bayu, Agatha, Papi Sudin. Ya, oke, baiklah. Ya, mari kita sama-sama ya. Gaya pertama, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya kedua yang lebih heboh. Lebih heboh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Terima kasih semua. semua. Selamat malam. Tuhan Selamat berkati. berakhir Tuhan berkati. pekan. Tuhan Bapak, berkati. Ibu, keluarga.